Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Di sini saya Bidan Kalista akan memberikan komunikasi, informasi, dan juga edukasi tentang metode lendir cervix untuk menentukan masa subur. Untuk waktu yang diperlukan sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia ya? Bersedia, Ibu. Ya, Mbak. Jadi untuk Mbak sekarang bisa duduk dengan nyaman. Jika nanti ada yang kurang jelas juga Mbak boleh bertanya ya. Baik, Ibu. Jadi tujuan metode lendir cervix ini itu membantu pasangan mengetahui masa subur secara alami sehingga dapat merencanakan atau menunda kehamilan. Dan metode ini itu disebut juga dengan masa ovulasi atau metode Billings. Dan dasarnya itu mengamati perubahan lendir yang keluar dari vagina karena pengaruh hormon selama siklus menstruasi. Dan saat mendekati ovulasi, lendir cervix ini akan berubah teksturnya menjadi lebih bening, licin, dan juga elastis. Nah, untuk agar metode ini tuh efektif, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan nih, Mbak. Apa aja, Ibu, yang perlu diperhatikan? Ya, jadi untuk yang pertama itu ada siklus haid relatif teratur, dan yang kedua itu tidak sedang mengalami infeksi vagina. Selanjutnya ada tidak menggunakan obat atau kontrasepsi hormonal. Ada juga mau dan mampu melakukan pengamatan lendir setiap hari, dan yang terakhir adanya kerjasama dengan pasangan. Oh begitu ya, Ibu. Ya, Mbak. Nah, berarti harus rutin ngecek lendir serviksnya ya, Ibu? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi konsistensinya itu sangat penting. Dan metode lendir cervix ini tuh juga memiliki banyak manfaatnya, Ibu. Apa aja, Ibu, manfaat dari metode lendir serviks ini? Jadi yang pertama itu tidak menggunakan hormon ataupun alat. Selanjutnya tidak ada efek samping medis. Setelah itu membantu wanita ini mengenali siklus tubuhnya. Dan yang terakhir manfaatnya itu dapat digunakan untuk merencanakan kehamilan. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan cara untuk mengenali masa subur berdasarkan tekstur dari lendir tersebut ya, Ibu. Iya, Ibu. Dan yang pertama itu pada setelah haid, biasanya vagina itu terasa kering atau lendir sedikit dan kental. Jadi itu termasuk belum subur. Dan menjelang ovulasi, lendir itu mulai keruh, agak lengket dan juga itu disebut dengan masa transisinya. Setelah itu ada masa suburnya. Nah, di masa subur ini lendir itu menjadi bening, licin, elastis seperti putih telur dan juga jika direntangkan tidak mudah putus. Dan di saat masa paling subur ini, untuk merencanakan kehamilan itu disarankan senggama pada saat lendir paling bening dan licin hingga 1 hari setelah puncak lendir. Dan untuk menunda kehamilan, hindari senggama tanpa perlindungan saat lendir bening dan licin sampai 3 hari setelah puncak lendir. Nah, dari metode lendir serviks ini, apakah ada kekurangan dan juga kelebihannya ya, Ibu? Ada, Ibu. Untuk kelebihannya yang pertama alami dan juga tanpa biaya. Setelah itu juga tidak mengganggu hormon, lalu meningkatkan kesadaran reproduksi, dan yang terakhir itu dapat digunakan jangka panjang. Dan untuk kekurangannya itu membutuhkan ketelitian dan juga disiplin. Dan ini tuh metodenya juga kurang efektif jika siklus itu tidak teratur dan sulit dibedakan jika ada infeksi ataupun keputihan. Dan yang terakhir untuk kekurangannya itu memerlukan kerjasama antar pasangan. Begitu ya, Ibu. Baik, Mbak, jadi di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Nah, biasanya kan kalau perempuan itu mengalami keputihan. Nah, cara membedakan keputihan tersebut sama lendir serviks pada masa ovulasi ini bagaimana ya, Ibu? Pertanyaannya ini bagus banget, Mbak. Karena keputihan ini tuh infeksi biasanya tuh bisa berbau, berwarna kuning, ataupun kehijauan dan terasa gatal. Sedangkan lendir masa subur ini tidak berbau dan terasa licin. Jika ragu nanti bisa ke tenaga kesehatan ya, Mbak. Jadi dari semua penjelasan saya, apakah Mbak ada yang mau ditanyakan? Sudah ada lagi, Bu Bidan. Iya, Mbak, jadi di sini saya sarankan Mbak untuk memulai mencatat perubahan lendir setiap hari setelah haid selesai. Jika nanti ada kebingungan, silakan datang kembali untuk konsultasi. Terima kasih ya, Mbak, atas perhatiannya. Semoga informasi-informasi ini bermanfaat. Baik, Bu Bidan, terima kasih.